Beberapa hari pasca ditangkapnya pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Timur, ratusan murid dan anggota Padepokan masih bertahan. Mereka seakan tak terpengaruh dengan penangkapan pemimpin mereka oleh Direskrimum Polda Jawa Timur Kamis lalu. Beragam alasan dikemukakan. Ada yang berniat menimba ilmu, namun ada pula yang telah kehabisan bekal karena membayar mahar. Untuk tertariknya di Padepokan ini apa? Belajar ilmu Allah. Saya kan sudah pensiun, bekerja apalagi yang mencari kalau bukan wanita. Untuk mahar? Tidak, saya tidak kena mahar. Kalaupun ada perjuangan juga itu membantu ya, artinya membangun di sini. Rata-rata para murid tertarik berguru di Dimas Kanjeng atas ajakan koordinator Padepokan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menjadi murid atau anggota, mereka harus membayar mahar kepada pemimpin Padepokan. Melalui koordinator di daerah masing-masing, mereka menunaikan mahar dengan nominal bervariasi, mulai dari 1 hingga 30 juta rupiah per orang. Ngasih mahar berapa? Kalau saya enggak naik. Berapa, Pak? Ya sekitar 32. 32 ya? 32 juta? Kembali. Terus dijanjikan mau cair kapan? Enggak tahu Pak itu. Namun bagi sebagian warga sekitar, Padepokan dan temannya, sosok Dimas Kanjeng bukanlah seorang kiai. Sejak kecil dia hanya menimba ilmu dari Ustadz Musala dan tidak pernah mondok. Enggak. Cuma pendiam. Iya pendiam orangnya. Sudah ada kiai yang mana itu memang sering iya. Dekat. Iya sering dekat sama kiai. Pernah dengar dia berguru, Pak? Pernah gitu? Pondok pesantren atau gimana? Tidak pernah mondok. Pamornya melesat sejak Dimas Kanjeng menjadi koordinator jaringan Amalia. Dia bahkan dinobatkan jadi Raja Anom dengan gelar Sri Raja Prabu Rajasa Negara pada 11 Januari lalu oleh Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia AKKI. Kini Dimas Kanjeng tidak hanya tersandung kasus dugaan pembunuhan 2 bekas murid Padepokan, Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, tapi juga dugaan ajarkan ajaran sesat. Polres Probolinggo bersama Majelis Ulama Indonesia setempat telah membentuk tim khusus menyelidiki ajaran di Padepokan Dimas Kanjeng dan pastikan ajaran Islam Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. MUI dan kepolisian akan terus melakukan upaya penelusuran agar ajaran ini tidak semakin meluas. Ya tentu pertama kita akan ada komisi dakwah ya. Kemarin Kiai Ketua Umum sama Sekretaris Umum sudah menyampaikan kembalilah ke jalan yang benar. Kita bimbing lagi, dan memang itu tidak mudah ya, tapi harus kita lakukan. Sementara itu polisi tak hanya mengembangkan kasus dugaan pembunuhan 2 murid Padepokan, tapi juga mempelajari dugaan penipuan dengan modus pengadaan uang oleh pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng. Posko pengaduan juga dibuka di Polres Probolinggo bagi pihak yang merasa dirugikan. Setelah selesainya kegiatan penggeledahan dilakukan pada tanggal 22 September 2016, itu yang pertama melaksanakan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan maksud bahwasanya masyarakat yang merasa tertipu ataupun masyarakat yang kehilangan sanak saudaranya itu agar melaporkan kepada posko pengaduan. Hingga kini polisi bersenjata lengkap masih terus berjaga di Padepokan. Ditreskrimum Polda Jatim dijadwalkan akan melakukan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Dimas Kanjeng pada hari Selasa. Ribuan personel gabungan Brimob dan Sabhara Polda Jawa Timur Kamis lalu dikerahkan menangkap Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ia diduga jadi otak kasus pembunuhan anggota Padepokan miliknya. Penangkapan paksa dilakukan setelah tersangka tak juga memenuhi panggilan polisi selama 3 kali. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET.